Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Taurus. Kita akan lihat di sini ya bagaimana situasi Taurus dengan pasangan sahnya dan bagaimana pula situasi Taurus dengan bebek selingkuhannya. Ini tarikan energi untuk tertanggal 15 hingga akhir bulan Juli 2025. Sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa ya. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, bacaannya akan Mari awali dari hubungan Taurus dengan pasangan sahnya dulu. Di situ ini berikut ya. Yup. Dan kemudian ada di sana. Ya. Kemudian hadir energinya di sini. Berikut ada di sini. Kemudian di situ dan kemudian ada di sana. Kalau ini mah bacaannya kalau Mari lihat ya, kayaknya Taurus bilang the end, selesai, finish, enough dengan kamu, gitu loh. Nampaknya Mari Taurus di sini tuh akan dengan tegas, gitu ya. Walaupun dia nggak tegas dalam omongan, tapi dia akan tegas dalam tindakan, gitu ya. Yang pasti dia akan tunjukin ke si pasangan sahnya, sudahlah, kisah kita tutup saja, kisah kita akhiri saja. Gitu ya, boleh-boleh ya Taurus ini tuh sudah pergi dari rumah gitu ya, meraibkan diri lah pokoknya kayak gitu ya. Nah, untuk beberapa ya sampai ekstrimnya itu tuh meraibkan diri, atau ya tadi dia sudah kabur gitu ya, udah ninggalin rumah gitu loh, mendingan milih ngekos gitu ya daripada tetap bertahan di rumah mereka misalnya ya, kalau ini sudah jadi ceritanya suami istri gitu ya. Dan ya bener-bener mau tutup aja gitu loh Taurus. Sebab Taurus di sini tuh butuh, aku nggak mau dengar suara dia, aku nggak mau ngelihat dia di situ. Karena nampaknya Mari bisa, Taurus ini tuh sudah kayak bosen gitu ya. Karena dalam hubungan mereka menyakiti dan tersakiti, menurut Taurus ini nih yang menjadi menunya gitu ya. Jarang banget menunya yang manis-manis, yang indah-indah, yang menyenangkan, jarang gitu loh. Lebih cenderung ya kalau nggak dia nyakitin aku yang nyakitin dia di situ ya. Dan ya menurut Taurus gini, kayaknya memang chemistry-nya mereka berdua kurang kuat di matanya Taurus. Jadi kayak untuk beberapa sempat ya, kalau hubungan ini udah lama macam Taurus memaksakan diri, Mari nampak nih, memaksakan diri dengan si pasangan sahnya gitu ya. Coba-coba dijalani dengan harapan keadaan kemudian semakin membaik lagi gitu ya. Nah, tetapi untuk saat sekarang mau coba-coba terus ini tuh nampaknya enggak punya energi lagi gitu loh. Sehingga perpisahan menurut Taurus ini tuh wajib untuk dilakukan gitu loh ya. Jadi enggak mau lagi kayak melihat peluang positif di relationship-nya mereka itu loh. Dan bisa-bisa ya Taurus ini tuh kayak ya merasa tidak bermakna aja gitu loh, tidak bermakna, hanya kayak menambah-nambah rasa sedih nanti gitu ya, hanya menambah-nambah rasa ini aja, ketidaknyamanan gitu loh, tidak nyaman. Jadi Taurus ini tuh kayak yakin betul dia enggak, bukan ini orangnya, bukan ini pasangannya aku, bukan ini teman seumur hidupnya aku, bukan. Nah seperti itu ya.
dan kayak flat, hampa, ngilu ini mari nampak ini batinnya Taurus dengan si pasangan sahnya. Ngilu sekali. Gitu loh. Jadi kayak dia tidak bencinya nih sama pasangan sahnya. Dia tidak benci. Tapi dia juga tahu dia tidak bisa barengan lagi, nggak bisa. Gitu ya. Walaupun dia mungkin tidak tak, kalau misalnya ya diinterogasi, apa alasanmu untuk ninggalin pasangan sahmu? Dia boleh-boleh tidak akan ngomong secara spesifik apa alasannya. Tapi dia kayak secara batinnya dia tahu aja. Kami enggak mesti kami harus untuk bersama, enggak mesti. Gitu ya. Mungkin kalau ditanya Taurus ini, iya dia ada baiknya sama aku, tapi juga ada beberapa hal yang bikin aku ngerasa sedih aja udah bawaannya gara-gara dia. Gitu ya. Dan aku nggak sanggup lagi ngerasa sedih seperti ini tuh, aku nggak mau lagi gitu ya. Sudah cukup lah aku mencoba dengan dia, udah cukup gitu ya. Masanya aku ini tuh sendiri aja atau lebih pilih dengan orang lain saja. Nah di situ jangan ini menjadi ajang untuk tadi, ini adalah perang laga. Kami melanjutkan kebiasaan. Aku tersakiti oleh dia dan dia berkemungkinan terlukai juga oleh aku. Tapi kalau mau lihat ya, di sini tuh apakah Taurus banyak menyakiti si pasangan sah? Mari nampak enggak juga sih. Enggak juga. Cuman mungkin ada rasa bersalah ya. Ketika misalnya ini melakukan sesuatu yang dia anggap keliru, karena ini tuh Taurus orang baik ini. Orang baik ini mari nampak. Orang baik. Jadi kayak empati simpatinya sebenarnya itu tinggi tuh. Jadi bisa-bisa prediksinya atau asumsinya Taurus aja dia menyakiti si pasangan sahnya. Kalau mari nampak apakah tersakiti nih pasangan sah? Ya namanya manusia ya. Mungkin adalah beberapa tersakitinya. Tapi itu tuh rasa sakit yang masih bisa dengan cukup mudah untuk disembuhkan gitu loh. Cukup mudah untuk disembuhkan. Makanya kalau mari nampak ini tuh kayak kebutuhan separuh pihak ini ya, sebelah pihak untuk melanjutkan relationship ini kembali. Hanya pasangan sahnya Taurus aja yang ayo kita gas, kita jalan gitu ya. Sementara Taurusnya tidak. Jadi ada dua keinginan di sini. Dan dua keinginan ini tuh cukup bertolak belakang ya, sangat bertolak belakang. Taurusnya bilang kita di-end-kan saja, sementara si pasangan sah bilang kita lanjutkan kembali. Kita terus jalan. Kayak gitu. Ayo kita rekonsiliasi. Ayo kita. Jadi ini bisa itu tuh kayak sesungguhnya dia tahu kalau Taurus ini sudah tidak berkenan lagi menjadi pasangannya dia. Namun mari nampak dia masih yang kayak mau mencari jalan ya. Mau mencari jalan gimana biar perpisahan tidak terjadi. Jadi bisa aja nih tuh pasangan sahnya Taurus, kita konseling aja yuk, kita konseling pernikahan. Atau kita ibadah bersama ya, dengan harapan dengan jalan ibadah bersama itu tuh timbul lagi nih rasa mau, rasa inginnya Taurus. Jadi intinya kalau mari lihat seseorang ini tuh dia tidak akan melepaskan Taurus pergi begitu saja dengan mudah. Nggak akan mau dia tuh. Gitu loh. Andaikan Taurus tidak ber-effort lagi mempertahankan hubungan mereka, pasangan sahnya Taurus ini dengan berani ya, dengan gagah, dia itu yang akan mengambil peran. Walaupun harus aku sendiri yang berjuang, nggak apa-apa, biar aja aku perjuangkan ini. Gitu dianya. Gitu ya. Aku akan meyakinkan Taurus. Aku akan pegang teguh nih janji pernikahan kami ya kalau ini sudah menikah. Gitu loh. Tidak akan mudah.
pernikahan ini tuh dihancurkan. Dan ya rasa percaya diri ini cukup besar, mari nampak ya, cukup besar. Jadi dia akan effort terus, Kalau ini pacaran, mereka mau ini tuh dia lamar, dia mau melamar, datang dia melamar Taurus, udah kita ndak usah pacaran lagi, ke pernikahan aja kita, gitu. Tapi tentu kalau dia melamar, udah pasti bikin Taurus ini tuh mau lari terbirit-birit ini ya, mau lari tunggang langgang ini. Lah orang udah mau dia tinggalin kan gitu. Tiba-tiba ditawarin ini proposal membangun rumah tangga. Walah, ogah lah Taurusnya. Nah, makanya lari tunggang langgang ini. Mari lihat. Langsung aja nih di cut off gitu ya. Langsung aja nih bener-bener dihindari. Kabur kayak gitu modelnya Taurus. Jangan dikasih celah, jangan dikasih kesempatan. Kasihan dia tak PHP-in, dan aku juga nak mau memaksakan dirinya aku, gitu ya. Lawong sudah tidak cinta, ya wong sudah tidak sayang, gitu kan. Nah terus ngapain, gitu loh. Ngapain? Hanya buang-buang waktu saja, gitu ya. Melawan nurani. Nah ini juga bisa nih, Taurusnya kayak dia nggak mau melawan nuraninya dia. Lawong nuraninya dia bilang ini ndak ada apa-apa lagi kok, jangan diapa-apain lagi. Maksudnya jangan diapa-apain dalam artian digarap gitu ya, diusahain gitu loh ya. Memang ini harus ditinggalkan, ini harus dilepaskan, nah, kayak gitu. Maka kalau melihat ini ngambil langkah lari 1000 nih untuk rentang 15 hingga akhir bulan Juli 2025 gitu loh. Tapi ya kayak kata Mari tadi, mau sekencang apapun larinya Taurus, setidaknya si pasangan sah akan mengejar ya. Tetap dia akan usahain di sana gitu loh. Baik, sekarang Mari akan bacakan hubungan Taurus dengan bebek selingkuhannya. Nah, di situ ini, kemudian di sini, dan berikutnya ada di sini. Hadir energinya di sini, ada ini, kemudian ada ini, dan kemudian ada ini. Iya. Jadi kalau Mari lihat begini pula nih energinya Taurus ya. Apakah ternyata ketika tidak dengan pasangan sah, sesungguhnya Taurus di situ memilih si bebek selingkuhan? Kalau Mari lihat di sini tuh enggak juga sih, enggak juga. Bebek selingkuhan ini tuh pun masih terasa tidak benar menurut Taurus, masih belum tepat, kira-kira begitu ya, masih belum tepat di sana. Tapi boleh-boleh ini akan dijadikan sebagai jalan keluar gitu loh, jalan keluar Taurus dari relationshipnya dia dengan pasangan sahnya. Jadi ada kemungkinan ini tuh dimanfaatin sama Taurus ya. Dimanfaatin. Misalnya gini, aku lari kemana ya? Aku kan nggak punya rumah. Ya udahlah, lari ke sini aja, ke bebek selingkuhan ini aja. Mana tahu bisa numpang, misalnya kayak gitu ya. Atau bingung mau cari duit, bagaimana caranya, gitu ya. Nah, jadi kayak udahlah deketin aja si bebek selingkuhan, gitu ya, supaya ada dulu yang bantuin secara finansial, gitu. Jadi ada mau memanfaatkan di sana, gitu ya. Dan kemudian tapi di sini tuh Taurus dia kayak ini hanya sementara aja, seperti dia melihat relationship mereka sebatas hotel, sebatas kayak persinggahan sementara, gitu loh, sebatas persinggahan sementara saja, gitu ya. Hanya jalan keluar instan, gitu. Sebelum benar-benar bisa mampu fight dalam hidup, memperjuangkan hidup sendiri, gitu. Ya, sampai benar-benar bisa ya mandiri, tegar gitu loh, ya. Nah di sana, atau sampai ketemu sama orang yang dirasa lebih cocok, gitu loh, lebih pantas. Nah di sana ya. Apalagi juga mungkin si selingkuhan dia nih Mari nampak ya,
Ini tuh kayak orang menjanjikan masa depan pun kayaknya dia ndak ini sama Taurus ya. Ndak mau dia menjanjikan masa depan. Tapi hanya menjadi bagian dari hidupnya Taurus, oke, gitu loh. Jadi kalau Taurus mau menjadikan dia jalan keluar, ya bisa, gitu loh. Ini orang nggak akan pelit-pelit ini sama Taurus. Pokoknya apa aja lah yang bisa dia kasih, ya, yang bisa dia beri, gitu ya. Mau ini dia kasih. Tapi ya itu tadi, mungkin kalau untuk benar-benar bangun relationship, orang kan pacaran tuh kan ujung-ujungnya kan pengen pernikahan tuh. Nah, kalau untuk pernikahan dengan segala macam pertimbangan, mari nampak ya tentu si bebek selingkuhan ini dia tidak akan memilih Taurus nih menjadi pasangan hidupnya dia. Enggak. Di sana ya. Hanya kayak biarkan aku berkontribusi, biarkan aku tolong kamu, biarin aku bantu kamu gitu ya. Tapi kamu juga jangan berharap ya ke aku di sana. Jangan berharap. Ini orang sayang nih sama Taurus. Dia cinta sama Taurus. Gitu ya. Dia ini mau ini berkorban karena rasa sayang dan rasa cinta tadi. Namun tidak mengorbankan masa depannya. Tidak. Gitu. Kalau ngorban duit, waktu, tenaga, oke. Mau dia. Tapi sepertinya dia sudah punya planning masa depannya dia. Dan di mana planning masa depan dia itu tuh akan bisa gagal kalau dia memilih bersama dengan Taurus. Gitu. Ya, jadi konsekuensi kalau dengan Taurus ini tuh terlalu mahal, terlalu besar, terlalu berat. Nah, jadi dia dengan logik gitu ya mempertimbangkan bahwa kami sebagai kekasih saja, bukan sebagai suami istri. Nah gitu, aku tolong dia aja, aku bantu Taurus aja. Ya memang kebetulan dia cinta ya, memang dia sayang. Tapi ya gitu, misalnya gini, kenapa dia nggak memilih masa depan? Ini contoh aja ya. Jangan-jangan dia udah di ultimatum nih sama keluarganya dia. Misalnya dia datang dari keluarga kaya gitu ya. Kalau kamu nikah sama Taurus, kamu dicoret dari apa itu namanya, warisan, ya, penerima warisan gitu. Tidak dapat restu dia dari orang tuanya kalau dia bersama dengan Taurus. Jadi daripada kehilangan warisan, udah deh, mendingan gak usah dengan Taurus gitu, ya. Nah di sana, itu contoh aja, terus. Jadi dia bilang, ya enggak mungkin juga aku akan pilih Taurus, enggak mungkin. Itu loh. Tapi juga mengabaikan Taurus kok rasa-rasanya enggak tega. Nah, ada di situ. Ya. Jadi ini tuh lagi-lagi menurut si bebek selingkuhannya Taurus, ini hanya akan menjadi cerita yang boleh sih lama, boleh panjang gitu ya. Namun tidak dalam status yang jelas seperti suami istri, tidak. Hanya cukup sebatas kekasih saja. Gitu ya. Kasihan juga dia ini sama Taurus, mari lihat ya. Kasihan dia. Semacam dia merasa bahwa dia bisa punya arti dalam hidup kalau dia bisa bantu-bantuin Taurus gitu ya. Kalau dia bisa ngedampingin Taurus, gitu loh. Nah, di sana. Tidak dengan status tapi. Lagi-lagi ini status tidak katanya. Seperti itu. Dan mari lihat Taurus kayak ya belajar memahami gitu ya. Belajar memahami di sana. Belajar untuk melihatlah kenyataan dari fakta kehidupan si bebek pasangan selingkuhannya ini gitu ya. Iya sih, dia kan anak baik misalnya gitu kan, nggak mungkin dia menjadi durhaka hanya gara-gara aku gitu loh. Makanya Taurus hanya menjadikan si bebek selingkuhan ini iyalah dia hanya pelarian sebentar aja gitu.
Dia hanya pelarian sebentar aja, sampai aku benar-benar mampu dengan hidupnya aku, sampai aku benar-benar bisa ketemu sama orang yang ditakdirkan untuk menjadi pasangannya aku yang terbaik. Nah, di situ ya. Di situ. Jadi ini mau serius, pasangan sah. Tapi Taurus tidak mau. Sementara yang ini memang betul ada cinta. Gitu ya, sama Taurus. Dan bisa-bisa dulu ya, tapi ini ceritanya dulu. Dulu boleh-boleh tadinya Taurus mau memilih dia saja ini mau serius. Tapi dulu ya, ingat garis bawahnya. Namun dalam perjalanannya baru bisa baru benar-benar bisa tahu. Gitu ya. Nah, ini juga masih belum bisa dijadikan sebagai tujuan, belum bisa nih si bebek selingkuhan. Nah, di sana ya. Jadi hanya mau cari titik kuat dulu, baru Taurus mari lihat dia akan oke, aku pergi gitu. Ya, jadi kayak dua-dua hubungannya Taurus ini tuh bukan menjadi hubungan yang membahagiakan ya bagi Taurus. Bukan menjadi kisah yang menyenangkan bagi Taurus. Gitu loh. Bukan. Jadi tidak ada yang indah menurut Taurus di sini. Walaupun kalau dengan si bebek selingkuhan ada artinya juga sih. Ya, masih berarti lah, masih berarti. Kalau dengan pasangan sah sudah sama sekali nggak ada artinya, nggak ada. Gitu loh. Nggak ada. Nggak akan dijadikan sebagai pilihan gitulah si pasangan sah. Mendingan milih yang lain lah, mendingan milih orang kedua ataupun pasangan-pasangan berikutnya. Lebih ke situ ya. Nggak ada sama sekali mari nampak energi dari Taurus bangun relationship dengan si pasangan sahnya. Sama sekali nihil. Di situ lah. Untuk di rentang 15 hingga akhir bulan Juli ya. Nah, di sana. Dan mungkin juga pertimbangan seperti ini sebenarnya sudah terjadi cukup lama nih. Hanya baru-baru sekarang aja digarap dengan sungguh-sungguh pertimbangan untuk tidak, aku tidak mau sama kamu gitu. Ya, baru di situ tuh digarap. Nah, seperti itu. Jadi untuk sementara ini masih seperti simbiosis lah, simbiosis mutualisme, atau mungkin hanya kayak satu arah saja. Aku biarkan berkorban untuk kamu, aku biarkan hadir untuk kamu, terimalah apa yang bisa aku berikan kepadamu gitu ya. Nah, ini modelnya begitu ya. Jadi tapi Taurus tahu bahwa dia tidak bisa selamanya mengharapkan bantuan kehadiran dari bebek selingkuhannya ini. Cepat atau lambat dia harus berjalan lagi gitu ya. Dia harus menentukan dan membangun hidup dia sendiri. Nah, gitu. Oke, dalam bacaan Taurus dengan pasangan sah hadir energi dari Libra, Gemini, berikut energi dari Scorpio, ada energi dari Taurus, ada Capricorn, ada energi dari Pisces di sini, dan ada energi dari Sagittarius. Nah, di pembacaan Taurus dengan bebek selingkuhan, energi dari Leo, Libra, Virgo, Pisces, Aquarius, kemudian ada energi dari Cancer di sini, kemudian ada energi dari Scorpio, dan ada energi dari Virgo, berikut ditutup oleh energi dari Leo ya. Oke lah, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.